Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar Anda semua? Kumaha daramang sadayana? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada video kali ini saya akan berbicara mengenai kelebihan dan kelemahan major publishing dan self-publishing. Tentu saja ini menurut pengalaman saya pribadi. Pembahasan mengenai ini akan saya bagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah kelebihan dan kelemahan major publishing. Kemudian yang bagian kedua adalah kelebihan dan kelemahan self-publishing. Kita mulai yang pertama, mengenai kelebihan penerbitan dengan major publishing. Kelebihan pertama adalah Anda sebagai penulis dibikin rileks. Anda santai, tugas Anda hanya menulis naskah. Ketika naskah sudah selesai dibuat, maka seluruh proses pembuatan itu ada di tangan penerbit. Dari mulai editing, setting, layout, kemudian pembuatan cover, kemudian permohonan ISBN, biaya cetak, distribusi, iklan, semuanya itu ditanggung oleh penerbit. Jadi Anda sebagai penulis cukup rileks. Maka apabila Anda telah menyelesaikan sebuah naskah, maka Anda bisa melanjutkan penulisan naskah berikutnya. Dengan demikian, bila Anda menerbitkan buku melalui penerbit yang besar, maka Anda bisa lebih produktif dalam menulis dan bisa menghasilkan karya tulis yang lebih berbobot dan lebih berkualitas. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah buku yang diterbitkan melalui penerbit besar, maka bisa terdistribusi dengan cepat di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari seluruh toko buku. Dari mulai toko buku besar, bookstore, sampai ke toko buku kaki lima. Jadi buku Anda itu akan langsung tersebar dengan cepat. Itu kelebihan yang kedua. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah penerbit besar yang sudah memiliki nama itu bisa mengangkat penjualan. Bisa mengangkat penjualan buku, termasuk buku Anda sebagai penulis pemula. Maksudnya apa? Di sebagian masyarakat itu ada yang begitu fanatik terhadap sebuah penerbit. Jadi dia menganggap bahwa semua buku yang diterbitkan oleh penerbit A misalkan pasti bagus, pasti berkualitas. Maka orang yang semacam ini akan membeli buku apa saja yang diterbitkan oleh penerbit tersebut tanpa harus melihat siapa penulisnya. Bagi Anda penulis pemula, maka ini sangat diuntungkan karena buku Anda akan dibeli karena nama penerbit yang sudah bagus di pasaran itu. Jadi terangkat penjualannya. Itu 3 kelebihan. Masih banyak kelebihan dari major publishing ini. Saya akan masuk ke kelemahan dari major publishing. Kelemahannya adalah penulis tidak tahu kapan bukunya akan diterbitkan. Walaupun ada semacam perbincangan barangkali dengan pihak penerbit, dengan tim redaksi nanti akan terbitkan bulan sekian, tapi bisa jadi berubah, bisa jadi tertunda karena ada buku lain yang nyelonong yang dianggap lebih penting dengan pertimbangan pasar yang sedang ramai membicarakan topik tertentu, maka dia harus terbitkan lebih dahulu sehingga buku Anda bisa tertunda penerbitannya. Kemudian kelemahan yang kedua adalah nilai atau jumlah royalti yang 10%. Bagi sebagian penulis ini terlalu kecil. Apalagi bila buku yang
terbitkannya itu ternyata laku keras, laris manis, bestseller. Nah, ini penerbit akan sangat diuntungkan sekali. Sementara penulis keuntungannya tidak terlalu banyak. Kemudian selain sistem royalti sebenarnya ada sistem yang lain, yakni sistem jual beli putus. Jadi Anda punya naskah, kemudian Anda menawarkannya ke penerbit, kemudian penerbit tertarik dan dia menawarkan mau royalti atau jual beli putus misalkan. Nah, jual beli putus ini adalah naskah Anda dihargai misalkan 7 juta atau 10 juta, dibayar di awal cash walaupun hanya berupa naskah. Ini. Tetapi bila buku ini nanti laku, dicetak berulang, bestseller, maka Anda tidak berhak mendapatkan apapun kecuali yang tadi itu. Jadi sistem jual putus naskah ini memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Kelebihannya adalah penulis akan mendapatkan uang cash di awal, sementara kekurangannya adalah penulis nanti bisa gigit jari lah katakan begitu bila bukunya nanti bestseller. Bila bukunya bestseller. Saya ambilkan contoh misalkan Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC. Mohon Pak Kiai, saya sebut nama Anda di sini hanya sebagai sampel saja. Misalkan Pak Kiai atau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC ini. Beliau sebelum dikenal, sebelum tenar, sebelum viral, beliau menulis buku. Misalkan jualnya putus. Dijual putus misalkan. Kemudian belakangan beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masyhuran, dikenal orang banyak, viral. Maka buku beliau yang sebelumnya tadi yang dijual putus itu penjualannya terangkat. Penjualannya terangkat menjadi rame, dicetak berulang-ulang. Nah, beliau tidak mendapatkan apa-apa dari buku tersebut karena sudah dijual putus. Itu kelemahannya. Itu kelebihan dan kelemahan major publishing. Kemudian sekarang masuk ke bagian kedua. Kelebihan dan kelemahan self publishing. Kelebihannya adalah self publishing, seluruh keuntungan, seluruh penjualan dari buku tersebut adalah milik Anda. Karena Anda yang menulis, Anda yang mempublikasikan. Bila buku itu dicetak berulang, bahkan bestseller, maka subhanallah, Anda akan mendapatkan keuntungan uang yang banyak sekali. Ini tentu sangat menarik. Ini tentu sangat menarik bagi kita semua. Kemudian kelebihan yang kedua, Anda bebas menentukan kapan buku Anda akan terbit. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Karena Anda yang menulis, Anda yang mempublish, maka Anda memiliki kebebasan yang leluasa untuk menerbitkannya. Kemudian masuk ke kelemahan. Kelemahan penerbitan dengan cara penerbitan sendiri atau self-publishing. Yang pertama adalah, kelemahannya adalah capeknya pol. Cukup melelahkan. Karena di samping menulis naskah, Anda juga harus menjalankan seluruh proses produksi. Dari mulai editing, kemudian setting, layout, kemudian pembuatan cover, kemudian permohonan ISBN, menyediakan dana, distribusi, termasuk penjualan. Semuanya dilakukan sendiri. Bayangkan, capeknya kayak apa. Betul tadi keuntungannya banyak, tapi capeknya luar biasa. Barangkali tidak setiap orang bisa melakukan hal ini. Itu yang pertama kelemahannya. Kelemahan yang kedua adalah mengenai pendistribusian. Pendistribusiannya itu sangat terbatas.
karena pribadi belum punya jaringan. Berbeda dengan penerbit-penerbit besar yang punya jaringan, punya cabang, punya perwakilan dan sebagainya. Sementara kalau di kita sendiri tentu sangat terbatas gerakannya, distribusinya. Nah itu barangkali kelebihan dan kelemahan dari self publishing. Itu saja pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari self publishing. Maka keputusan ada di tangan Anda. Mau pilih yang mana? Silahkan. Kedua macam penerbitan ini memiliki kelebihan tersendiri, memiliki kelemahan tersendiri. Namun, saya berprediksi di era industri 4.0 atau era industri 4.0, self-publishing akan lebih berkembang dan akan lebih diminati. Mengapa demikian? Karena segala urusan tulis-menulis dan penerbitan akan bermigrasi, berpindah ke digital. Ke depan, buku tidak akan memerlukan kertas. Pembuatan buku tidak memerlukan kertas, tidak memerlukan percetakan, karena diformat dalam bentuk PDF, diformat dalam bentuk e-book, electronic book, atau buku digital. Kemudian, untuk mengatasi periklanan, ke depan, bahkan dimulai dari sekarang, kita bisa mengoptimalkan medsos, FB, kemudian Instagram, kemudian blog, website, kemudian termasuk YouTube bisa digunakan sebagai media iklan. Kemudian untuk distribusi ke depan atau zaman sekarang sudah mulai, ini dengan mudahnya kita bisa menggunakan jasa Gojek, berbagai jasa ekspedisi yang harganya terjangkau, bahkan bisa gratis ongkos kirim. Kemudian untuk penjualan, kalau Anda melakukan self-publishing ke depan, maka penjualannya sangat mudah sekali. Kita bisa bekerja sama dengan berbagai toko online yang ada di internet. Kemudian untuk pembayaran sekarang sudah dimulai melalui perbankan, melalui dengan COD dan pembayaran yang lainnya. Jadi sekarang ini dan ke depan menulis dan menerbitkan buku akan menjadi lebih mudah dan akan menjadi lebih simpel. Sekali lagi, keputusan ada di tangan Anda. Mau pilih yang mana, monggo, silahkan. Mau milih major publishing, mau milih self publishing. Keduanya memiliki kelebihan, keduanya memiliki kekurangan. Namun, dalam situasi yang seperti sekarang ini, situasi pandemi COVID-19, di mana kita dianjurkan untuk stay at home, maka mari kita untuk berkarya. Jangan berdiam diri, jangan menyesali keadaan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Berbuatlah, berusahalah, dan berdoalah, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa orang yang bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi segala kebutuhannya. Sekian penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan major publishing dan self publishing. Mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran, ada kebaikan yang bisa Anda petik dari video ini. Tong hilak, subscribe, like, comment, and share this video to everyone who need it. Thank you so much and see you later in the next time. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.